Hampir setiap dari kita pernah melihat makhluk ini. Terkadang nempel di dinding, tembok, pagar, atau di sudut rumah yang jarang dibersihkan. Kalau diperhatikan sekilas, bentuknya memang unik dan agak mengundang senyum. Seolah-olah dia sedang menarik gerobak kecil di punggungnya. Atau seperti pedagang keliling mini yang membawa seluruh rumah kemanapun ia pergi. Di tempat saya, makhluk ini dikenal dengan sebutan kami tetap. Di daerah lain, ada yang menyebutnya ulat kantong, ulat gerobak, bahkan ada juga yang menyebutnya ulat rumah-rumahan. Menariknya, meski sering kita lihat, tidak sedikit orang yang sebenarnya belum benar-benar paham. Ini makhluk apa ya? Hidupnya bagaimana ya? Dan apakah berbahaya atau tidak? Baiklah, kali ini kita akan membahasnya secara lengkap. Agar mudah diingat, mari kita sepakat menyebutnya sebagai kami tetap. Kami tetap sebenarnya bukanlah ulat biasa, melainkan larva dari sejenis ngengat. Nama ilmiah kami tetap yang paling umum dikenal adalah Periaca lutella. Spesies ini lebih luas masuk ke family Saikidae. Serangga ini sering disebut sebagai backwormwood dalam literatur ilmiah karena ciri khas larvanya yang hidup di dalam kantong atau tas yang ia buat sendiri. Jadi, fase yang sering kita lihat menempel di dinding rumah itu bukan bentuk dewasanya, melainkan tahap larva dalam siklus hidup serangga. Hal yang membuat kami tetap tampak berbeda dari ulat lain adalah kebiasaannya membuat kantong pelindung dari berbagai material di sekitarnya. Kantong ini bisa tersusun dari debu, pasir halus, serpihan daun kering, potongan ranting kecil, hingga serat-serat halus yang ada di lingkungan rumah. Semua bahan itu direkatkan menggunakan benang halus yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri. Kantong inilah yang membuat kami tetap tampak seperti membawa gerobak kecil. Saat bergerak, bagian kepala dan kakinya akan keluar sedikit dari salah satu ujung kantong, sementara bagian tubuh lainnya tetap tersembunyi di dalam. Jika merasa terganggu atau terancam, ia akan segera menarik tubuhnya masuk dan menutup rapat pintu kantong tersebut. Secara sederhana, kantong ini berfungsi sebagai rumah sekaligus tameng dari predator dan gangguan lingkungan. Dari sisi biologis, perilaku ini adalah bentuk adaptasi yang sangat cerdas. Kami tetap adalah makhluk yang tubuhnya lunak dan relatif lemah jika dibandingkan dengan serangga lain. Dengan membawa kantong pelindung, ia bisa menyamarkan diri dari musuh seperti semut, laba-laba, cicak, atau burung kecil. Bahkan, bagi manusia, kami tetap seringkali terlihat seperti kotoran atau serpihan sampah yang menempel di dinding, sehingga tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Lalu, apa sebenarnya yang dimakan oleh kami tetap? Pada dasarnya, kami tetap memakan material organik. Di alam, mereka biasanya memakan daun tanaman, terutama daun kering atau daun muda. Namun, di lingkungan rumah, kami tetap bisa beradaptasi dengan memakan debu organik, jamur mikroskopis, lumut halus, atau sisa-sisa serat alami. Inilah sebabnya kami tetap sering ditemukan di tempat yang lembab, jarang dibersihkan, atau memiliki sirkulasi udara yang kurang baik. Karena makanannya tersebut, kami tetap sebenarnya bukan hama berbahaya bagi manusia. Ia tidak menggigit, tidak menyengat, dan tidak menghasilkan racun. Kami tetap juga tidak menyerang manusia secara langsung. Namun, pada kondisi tertentu, terutama jika populasinya sangat banyak, kami tetap bisa dianggap sebagai hama ringan. Misalnya pada tanaman hias atau di gudang penyimpanan yang jarang dirawat. Bukan karena ia agresif, tetapi karena aktivitas makannya bisa merusak daun atau meninggalkan bekas yang dianggap mengganggu.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kami tetap bisa menyebabkan gatal atau iritasi? Secara umum, kami tetap tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit. Namun, pada sebagian orang yang memiliki kulit sensitif, kontak langsung dengan kantong atau tubuh larvanya bisa menimbulkan rasa gatal seperti terkena fiberglass. Hal ini bukan karena racun dari kami tetap, melainkan reaksi iritasi mekanis atau alergi ringan terhadap serat halus dan partikel debu yang menempel pada kantong kami tetap. Nah, kami tetap itu memiliki rambut mikro yang tajam. Jadi, kalau terkena, efeknya bikin tidak nyaman di kulit. Sensasinya seperti terkena fiberglass, selekit-selekit, dan rasanya ingin menggaruk secara terus-menerus. Sekarang, kita masuk ke siklus hidupnya. Setelah melalui fase larva yang kita kenal sebagai kami tetap, serangga ini akan memasuki fase pupa atau kepompong. Menariknya, proses ini sering terjadi di dalam kantong yang sama. Kantong tersebut kemudian ditempelkan pada permukaan yang relatif aman, seperti dinding, batang pohon, atau sudut bangunan. Dari kepompong inilah, serangga dewasa akan keluar dalam bentuk ngengat kecil. Ngengat dewasa ini memiliki tugas utama untuk berkembang biak. Pada beberapa jenis, ngengat betina bahkan hampir tidak pernah keluar dari kantongnya dan hanya menunggu jantan untuk kawin. Setelah bertelur, siklus hidup pun berulang kembali. Telur-telur tersebut menetas menjadi larva kecil yang langsung mulai membuat kantong pelindungnya sendiri. Dari sudut pandang ekologi, keberadaan kami tetap sebenarnya memiliki peran tersendiri. Mereka membantu mengurai material organik dan menjadi bagian dari rantai makanan bagi makhluk lain. Masalah baru muncul ketika keseimbangan lingkungan terganggu. Misalnya, karena rumah terlalu lembab, jarang dibersihkan, atau banyak material organik menumpuk. Dalam kondisi seperti itu, populasi kami tetap bisa meningkat dan mulai terlihat mengganggu secara visual. Lalu, bagaimana cara mengendalikan kami tetap jika jumlahnya terlalu banyak? Cara paling sederhana dan aman adalah pembersihan rutin, menjaga dinding tetap bersih, mengurangi kelembapan, dan memastikan sirkulasi udara yang baik sudah cukup efektif untuk mencegah kami tetap berkembang biak. Jika ingin menghilangkannya, cukup lepaskan kantongnya secara manual menggunakan tisu atau alat, lalu buang ke tempat sampah. Penggunaan bahan kimia sebenarnya tidak diperlukan, kecuali dalam kasus tertentu di area pertanian atau perkebunan. Sebagai penutup, kami tetap adalah contoh nyata bahwa makhluk kecil di sekitar kita seringkali memiliki cerita biologis yang jauh lebih menarik daripada yang kita kira. Di balik bentuknya yang terlihat sederhana dan kadang dianggap menjijikkan, kami tetap menyimpan strategi bertahan hidup yang cerdas, efisien, dan juga unik. Ia bukan musuh manusia, bukan pula ancaman serius, melainkan bagian kecil dari sistem alam yang terus bekerja di sekitar kita, seringkali tanpa kita sadari. Jadi, lain kali jika kalian melihat kami tetap menempel di dinding rumah, mungkin kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, bukan sekedar ulat aneh, tetapi sebagai makhluk hidup kecil yang sedang menjalani perannya dalam keseimbangan alam.